saya disclaimer aja nih, saya beli bukan endorse, jadi karena memang saya butuh handphone ini untuk menerima telepon dari telepon-telepon yang spam segala macam. Karena waktu pas saya pakai di handphone Android ada telepon spam masuk, ternyata bisa mempengaruhi kinerja dari handphone saya. Handphone saya seperti di remote dari jarak jauh. Jadi di sini ada dua slot SIM card pertama ada di sebelah kiri, kemudian ini SIM card kedua, kemudian ini ada slot micro SD. Kalau menurut keterangannya sih bisa sampai 32 GB. Ini saya coba masukin micro SD yang 4 GB. Nih ya, ini tinggal dorong aja, udah kunci dan rusak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Hendar Yahya. Kali ini saya lagi megang ini nih HP. Jadi ini HP Nokia 6310. Sebenarnya ini saya beli udah kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan lah. Jadi pada masa itu, maksudnya pada selang waktu dari mulai pertama sampai ke hari ini saya coba tes. Jadi ini adalah salah satu fitur phone dari Nokia. Tipenya 6310 yang tadi saya sebutin. Jadi punya layar 2,8 inch atau 7,1 cm untuk displaynya ya. Displaynya QVGA. Terus ini easy to use. Dan ada game ikoniknya, game Snake. Terus ada wireless dan wired FM radio. Oke, untuk seperti apa handphonenya, langsung kita coba aja buka nih. Seolah-olah sedang unboxing, sebenarnya udah saya tadi yang seperti saya sebutkan tadi udah saya coba. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video lebih lanjut. Oke, kita lanjut dari intro yang tadi. Jadi di paket pembeliannya, ini tentunya ada handphonenya nih, kita coba kulik, ya bahasanya kulik. Review lah kerennya. Di handphonenya dulu, ini saya coba buka casing belakangnya. Jadi di handphone ini kan fitur phone. Jadi handphone yang tanpa OS. Fungsi utamanya hanya untuk telepon dan SMS aja. Internet juga ala kadarnya karena sambungannya atau jaringannya hanya 2G. Yang sekarang kan udah sampai 5G. Jadi jangan terlalu berharap banyak untuk internetnya. Kecepatannya pasti ya gitu deh, kecepatan untuk yang 2G atau cuma H doang ya. Jadi di belakang sini ini ada 2 slot SIM card. Jadi mini SIM ada 2, SIM 1, SIM 2. Ini saya langsung masukin aja ya. SIM 1 ada di sebelah kiri. Ini SIM 2, ini ada slot micro SD. Micro SD-nya untuk keterangan di box-nya bisa sampai 32 GB. Ini yang saya pakai di 4 GB. Di ini. Terus dorong. Udah masuk. Untuk baterainya ada di mana? Baterainya ada di sini. Nah, mumpung lagi megang box-nya. Jadi box-nya nih ada tulisan Nokia 6310 di sebelah sini, sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kirinya ada gambar handphonenya. Kemudian di sisi belakang ada keterangan dari si handphonenya. Jadi ini ada tulisan Nokia 6310. Kemudian untuk rentang layarnya di 2,8 inch atau 7,1 cm. Displaynya QVGA. Kemudian ada tulisan lagi easy to use. Seperti yang tadi saya bilang, ini fitur phone. Fungsinya hanya untuk telepon dan SMS. Kemudian ada game yang ikonik banget di Nokia, game Snake. Dan di bawahnya ada wireless and wired FM radio. Jadi untuk buka radionya, ini bisa
dengan kabel ataupun tanpa kabel. Jadi kalau dulu inget zaman dulu handphone ya untuk buka radionya tuh harus menggunakan headset. Headsetnya harus dicolok dulu. Itu fungsinya sebagai antena radionya. Memang penerimaan radionya jadi lebih bagus. Nah ini tanpa colok headset pun bisa menyalakan radio. Kemudian di bawahnya ada tulisan VGA rear camera. Ini ya kameranya. Kamera belakangnya masih VGA. Kemudian ada internet browser yang tadi saya bilang jangan terlalu berharap karena ini jaringannya hanya 2G. Kemudian ada micro SD card support up to 32 GB. Jadi sampai 32 GB. Tadi yang saya masukin 4 GB. Dan di sini ditulis sold separately, jadi dijual terpisah. Satu lagi ada torch, jadi ada fungsi center nih di sini. Sorry ini nih, di centernya nih, bleach-nya. Lanjut ya, buka di sisi sebelah sini. Yang kita dapatkan adalah charger. Jadi kepala chargernya sudah menyatu dengan kabel charger. Kalau biasa di handphone Android atau mungkin Apple, saya sih belum pernah menggunakan Apple ya, iPhone. Saya baru menggunakan Android. Itu biasanya kan terpisah nih. Di sini ada port USB Type A, ujungnya Type C atau micro USB. Nah, kali ini sudah menyatu dengan kepala charger, ujung sebelah sininya portnya pakai port micro USB. Untuk kapasitasnya, ini nanti saya coba foto dan zoom ya. Mungkin ada di bawah nih nanti, teman-teman bisa lihat. Skip ininya, isinya apalagi, sini ada stiker email. Nih, entah itu emailnya email asli atau email apa ya, sekarang ada istilah email tembak. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa hidup lama handphonenya. Emailnya mudah-mudahan benar-benar terregistrasi resmi, jadi bisa dipakai lama. Kalau misalnya email tembakan biasanya cuma sebulan 2 bulan, habis itu nggak bisa dipakai. Mudah-mudahan sih ini resmi. Saya disclaimer aja nih, saya beli bukan endorse, jadi karena memang saya butuh handphone ini untuk menerima telepon dari telepon-telepon yang spam segala macam. Karena waktu pas saya pakai di handphone Android ada telepon spam masuk, ternyata bisa mempengaruhi kinerja dari handphone saya. Handphone saya seperti di remote dari jarak jauh. Dan beberapa akun, kan saya di handphone Android itu ada akun email. Nah, di email saya itu ternyata ada mencoba mengirim ke semua kontak di email saya, mengirim pesan. Dan ternyata nggak bisa terkirim, karena memang mungkin saat itu kuotanya lagi habis. Untungnya nggak terkirim. Saya nggak ngerti itu cara mereka nge-hacknya gimana. Karena saya pernah nerima telepon, entah itu teman-teman pernah kejadian juga seperti itu atau gimana, saya terima telepon, ya begitu pas saya terima telepon itu, nadanya seperti suara mesin penerima telepon. Setelah itu teleponnya dimatikan. Beberapa menit kemudian handphone saya seperti dikendalikan dari jarak jauh. Seperti itu. Jadi setelah saya lihat ada kejanggalan, langsung saya reset semuanya, semua akunnya yang ada di handphone itu saya coba ambil alih lagi, seperti mobile banking segala macam, ada mobile banking, terus ada email, terus dan lain-lainnya, WhatsApp segala macam, saya coba ambil alih lagi. Nah, makanya saya beli handphone ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Lanjut ke sini. Ini isinya kemudian ada quick guide yang saya yakin teman-teman sekalian pasti jarang ada yang baca. Sekalipun ada yang baca, berarti Anda luar biasa. Di sisi selanjutnya, di sini ada baterai. Nah, ini dia nih baterainya. Jadi ini udah kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ada yang nanya headsetnya mana, headsetnya nggak dapet. Karena harga cuma 150 ribuan, headsetnya nggak dapet. Mungkin di handphone KW yang lainnya, versi lainnya yang harganya lebih mahal, bisa dapet headset mungkin ya, saya juga kurang tahu. Dan katanya juga internetnya lumayan bagus dan memori internalnya juga lebih gede. Dan bahkan ada yang bilang ternyata ada pre-installed Android. Jadi handphone itu sebenarnya handphone Android, cuma dibikin
seperti fitur phone seperti ini. Nah, itu kalau dapat yang itu berarti teman-teman beruntung. Ini saya dapat yang versi biasa banget. Versi KW, mungkin bukan KW Super ya, KW yang biasanya nih. Oh iya, baterainya nih BL4UL dengan kapasitas 1200 mAh. Jadi kalau digunakan untuk cuma standby, terima telepon dan SMS doang, untuk standby-nya bisa, saya sih pakai kemarin 2 harian masih oke. Baterai cuma berkurang 1 bar. Tapi kalau misalnya saya benar-benar nerima telepon ataupun saya pakai untuk telepon, itu cuma seharian udah harus ngecas lagi. Langsung ya, kita nyalakan. Ini disingkirin dulu aja kali biar enak. Ini kita rakit lagi. Dan coba dinyalakan. Iya, ciri khas banget Nokia-nya. Langsung masuk ke menu. Di sini ada pertama SMS-nya. Ini bahasanya udah saya rubah ke bahasa Indonesia ya. Karena saya kan orang Indonesia, jadi pakai bahasa Indonesia. Isinya ya seperti yang biasa lah. Nggak ada yang aneh-aneh. Oh ya, mohon maaf teman-teman. Jadi hasil rekaman yang tadi ternyata nih kurang bagus untuk menampilkan gambar yang dari handphone Nokia-nya ini. Jadi ini saya coba ambil ulang lagi gambarnya. Ini tampilan menunya seperti ini. Jadi pertama nih langsung kesorot pesan. Di sini sih tulisannya pesanan ya. Jadi ini pesan, coba saya klik. Isinya adalah ini tulis pesan, kotak masuk, pesan terkirim, kemudian ada draft, kelompok pemanggil, pesan yang disaring, kemudian hapus pesan. Lalu ini ada message counter dan pengaturan pesan, serta voicemail. Ya seperti biasalah isinya. Kemudian kita coba klik back ke kiri dulu. Di kiri ini ada pelayanan atau nih sebenarnya internet atau browser ya. Seperti yang tadi saya bilang, browser nih karena jaringannya cuma 2G atau 2G, jadi nggak bisa terlalu banyak berharap kecepatannya. Ini saya nggak pakai karena tadi kan yang saya bilang, saya hanya butuh untuk terima dan melakukan panggilan telepon serta kirim serta terima SMS aja. Kemudian di sini ada pengaturan suara, pemutar suara. Isinya nih semua file musik yang ada di microSD yang sudah saya masukkan. Ini nggak saya play karena nanti akan kena copyright. Jadinya nanti untuk suaranya seperti apa? Suaranya kenceng doang, nggak ada suara. Jangan berharap ada suara bass, suara treble. Jadi ini cuma cempreng aja. Kemudian di sini ada buku telepon, isinya ya kumpulan dari daftar nomor telepon yang sudah teman-teman simpan. Nah ini adalah game yang ikonik banget di Nokia, ini Snake. Cuma ini lebih beda ya tampilannya. Tetap sih berbasis game Java seperti ini. Jadi ini bisa digerakkan menggunakan tombol navigasi yang ada di sini, atas, bawah, kanan, kiri. Saya back aja ya. Kemudian lanjut, kita naik ke atas. Di sini ada hiburan dan permainan. Isinya ada banyak permainan seperti Air Strike, Crossy Road, terus ada Doodle Jump, Football Cup, Bubble Party, kemudian ada Nitro Racing, Super Pet Twist, dan Tetris. Wah ini Tetris ini boleh juga nih buat ngisi waktu. Di sebelahnya ini ada, sebenarnya ini shortcut dari yang sini ya. Nitro Racing ini dikeluarin ke sini shortcutnya. Kemudian ini ada Aero Master. Ini juga shortcut game. Lalu di sini ada pengaturan dual SIM.
karena SIM cardnya yang saya masukin cuma satu, jadi nongol pengaturan SIM-nya hanya SIM 1. Di bawahnya, ini tadi ada buku telepon, udah, pusat panggilan udah, internet udah, ini penampil foto. Terus ini kamera, oh ya kamera ini coba ambil gambar ya. Sebenarnya sih tadi udah coba ambil gambar, cuman karena tadi hasil rekamannya nggak bagus. Jadi, nah ini coba ini ya. Ini kita udah fokus. Nah, sekarang kita coba lihat ini saya back dulu, lihat di sini ya. Ini penampil foto nanti ada di sini, di folder capture. Ntar, sorry kalau misalnya videonya agak goyang-goyang. Nah, ini tadi gambar yang udah sempat diambil nih. Hasilnya seperti ini, jadi jangan berharap banyak nih, goyang banget. Nah, nih foto yang barusan. Ya, lumayan lah hasilnya. Karena ini kameranya resolusinya hanya VGA atau VGA. Ya udah, jadi nggak bisa berharap banyak dari si kameranya. Kemudian di kamera udah, video player kemungkinan file yang bisa diputar adalah ekstensinya MP4 dan mungkin juga ada 3GP. Nah, mungkin teman-teman yang dulu pakai HP Nokia jadul seperti Nokia 6600, Nokia gendut, terus Nokia yang lainnya, pasti teman-teman familiar dengan format video 3GP. Nah, untuk teman-teman yang dulu pernah simpen file 3GP, maka teman-teman saya akan panggil master atau suhu. Pasti ngerti lah, file-file video 3GP isinya video apa. Saya nggak bisa komentar di sini. Kemudian di sini ada radio FM. Radio FM-nya ini bisa dinyalakan tanpa menggunakan, nah ini aktif ya. Tuh, tetap sih harus masukkan headset untuk penerimaan sinyal radio yang lebih baik. Tapi ini tanpa headset pun bisa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk radio FM-nya nih bisa hidup tanpa menggunakan atau tanpa dicolok headset. Nah ini saya matikan karena takut ada suara musik, ntar saya kena copyright dari musik tersebut. Geser ke sini Facebooknya nih nggak bisa diharapkan juga karena jaringan internetnya hanya 2G. Ini saya nggak pakai, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai silahkan. Dan di sini ada sound recorder, fungsinya ya pasti teman-teman tahu lah untuk merekam suara. Lalu di sini ada mesin hitung ini kalkulator ya, kalkulator tampilannya seperti ini. Dan di sini ada kalender, tampilannya seperti ini. Ini ada alarm, ada beberapa alarm nih, 1, 2, 3, 4, 5, oh sampai 5 alarm dia. Kemudian di bawahnya ada ini pengaturan berkas. Nah ini nih yang unik dari handphone ini. Saya coba masukin gambar di kartu memori. Rencananya sih untuk dijadikan wallpaper dari handphone ini. Ternyata nggak bisa karena di telepon atau memori internalnya hanya sebesar ini. Nah tuh 122 kilobyte. Ukuran yang free-nya hanya 119,5 kilobyte. Sedangkan gambar yang biasa dihasilkan oleh handphone Android paling nggak sekitar 2-4 mega. Nah, udah jelas nggak bisa ini. Termasuk juga untuk ganti ringtone. Ringtone ini nggak bisa diganti ke ringtone pakai musik bawaan yang ada di microSD karena ternyata penyebabnya itu tadi. Si penyimpanan internalnya hanya sedikit, nggak nyampe 1 mega. Nah, untuk pengaturan, ini ada pengaturan telepon, sambungan, menampilkan karakter. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore sendiri deh kalau seandainya punya handphone ini. Lucu sih, jadi ingat seperti handphone dulu lagi pas pertama kali pakai handphone zaman-zaman dulu tahun 2000-an. Ini saya klik back. Apalagi di sini ada tambahan nih isinya. Ini seperti text to speech, flashlight. Nah ini flashlight nih ya.
Ini yang tadi torch atau center. Nih seperti ini, tuh senternya nyala. Wow, lumayan. Ini termasuk salah satu fitur unggulan dari handphone ini. Ini satuan konversi yang ini untuk mengubah dari misalnya dari sentimeter ke meter. Ini stopwatch. Ada juga di sini. Pengaturan waktu, penghitung. Udah sih, itu aja. Fiturnya ini udah balik lagi ke yang tadi. Udah nggak ada yang lain lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video sampai ke detik ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong di klik like dan di share. Kemudian untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa menampilkan informasi-informasi lainnya. Dan mudah-mudahan kedepannya video saya bisa jadi lebih menarik lagi karena saya masih terus belajar dan belajar supaya bisa menghadirkan atau menampilkan video yang atau konten yang lebih menarik untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.